Hidup kami adalah untuk menyembah Engkau. Hidup yang kami hidupi saat ini maupun sampai dalam kekekalan adalah untuk menyembah, mengakui eksistensi, mengakui kedaulatan-Mu, mengakui kasih-Mu, mengakui kuasa-Mu, mengakui kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itulah sebabnya Tuhan, selayaknya kami menyembah Engkau. Bukan saat kami ada di tempat ini, di mana saja kami berada, kami akan selalu menyembah Engkau. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami puja dan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu ketika Engkau ditinggikan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tentunya kehadiran-Mu adalah untuk memberkati, menjamah, memulihkan. Supaya hidup kami makin berkenan, makin layak untuk menerima kasih karunia Allah yang makin besar di dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau merencanakan, Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Dan semuanya itu ada ketika kami mau senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, lengkapi Tuhan kehadiran-Mu dengan pernyataan isi hati-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami makin memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah menyediakan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Om Heri. Ya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang hadirat Tuhan kembali. Tetapi, ya tolong di F5. Iya betul lah. Hadiratnya memberi kemenangan. Kita sudah belajar masuk hadiratnya, dan hadiratnya terasa di sekitar kita. Semuanya itu ada kaitan dengan rencana Tuhan tentunya. Nah, rencana Tuhan itu adalah membuat kita ini bisa menjadi alat kesaksian. Ya, alat kesaksian itu artinya ya dibentuk, disiapkan, dilengkapi, diubahkan untuk dipercaya sesuatu yang besar. Nah, itulah sebabnya kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat ini, nanti kita melihat ayat sebelumnya dan ayat yang lain untuk menekankan atau menguatkan apa yang kita baca bersama pagi hari ini. Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita dalam Tuhan itu lebih dari pemenang, yaitu sudah ada pujiannya. Jadi Tuhan itu menginginkan setiap kita ini mengalami kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam pergumulan hidup. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa kehidupan kita ini sebetulnya dalam Kristus ya. Kalau di luar Kristus itu ya pergumulan hidup dihadapi ya dengan kekuatan sendiri. Tetapi pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita orang percaya ini ada satu tujuannya. Nah, kalau kita tidak tahu tujuannya, ya kita akan mengalami pergumulan hidup sepanjang umur hidup kita dan tidak pernah mengerti apa sebabnya. Nah, ini kan celaka. Itulah sebabnya saya sebagai gembala sidang atau pembimbing rohani harus memberitahu ya. Jadi pergumulan hidup itu adalah bagian dalam rencana Tuhan. Nah, itulah sebabnya muncul ayat ini. Ya, bahwa barang siapa dalam Kristus ia lebih dari pemenang. Nah, untuk memahami ini kan ada penjelasan yang luas. Nah, penjelasan yang luas ini tidak mungkin disampaikan sekarang. Jadi nanti kita akan melihat ada ayat lain yang mengatakan
bahwa barang siapa dia tidak berbalik kepada Kristus sungguh-sungguh, dia tidak akan mengenal Kristus. Kenapa? Ada selubung yang menutupi. Nah, selubung yang menutupi ini kan harus dibongkar supaya kita mengenal, ternyata hidup dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, ini kan perlu penjelasan lebih lagi. Nah, ada ayatnya, nanti akan saya jelaskan. Tidak sekarang, kita fokus saja hadiratnya. Jadi yang penting itu kita ada dalam hadiratnya. Hadiratnya itu berbicara apa? Kehidupan Kristus dimunculkan atau kebenaran firman yang kita lakukan itu muncul menjadi bagian hidup kita terlebih dahulu, kemudian muncul, itu disebut hadiratnya atau istilah lain urapan. Karena kita hidup dalam era kasih karunia, bukan era perjanjian lama. Nah, tetapi ada gambarannya yang mirip ya, yang sudah saya sampaikan dalam hadiratnya. Bagaimana kita bisa masuk dalam hadiratnya? Ya kita membawa korban, ya menguduskan diri dan membawa korban. Ya gambarannya pada waktu Salomo atau dia meresmikan bait sucinya, maka para iman menguduskan diri dan membawa korban untuk merasakan hadiratnya, dan hadiratnya itu turun pada waktu itu dalam wujud awan. Nah, tetapi beda di era kasih karunia. Hadiratnya itu sebetulnya ada dalam diri kita, dimunculkan. Nah, itulah sebabnya yang kedua kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa hadiratnya ini bagaimana bisa dimunculkan, bisa dirasakan orang lain dan tentunya setan gitu ya. Jadi bukan hanya dirasakan orang lain. Nah, wujudnya apa? Tentunya hadirat Allah itu kalau kita sesama anak Tuhan yang membentuk hidup kita selaras firman, maka hadirannya terasa. Bagi siapa? Bagi orang lain yang tidak memiliki hadirannya. Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, dan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 bahwa kita ini tidak perlu diajar. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, dan dikuatkan juga dalam Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Kamu tidak perlu diajar karena Roh Kudus yang mengajar untuk hidup dalam benar. Jadi hadiratnya itu sudah dalam diri kita. Nah, sekarang harus dimunculkan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, yaitu bagaimana hadiratnya itu membuat kita menang menghadapi tantangan persoalan hidup ini. Hidup ini kan penuh tantangan, persoalan, pergumulan. Nanti memang perlu penjelasan ya, pergumulan, tantangan itu apa yang penyebabnya. Penyebab yang pertama karena tidak mau berbalik pada Kristus sungguh-sungguh. Setiap orang yang tidak berbalik pada Kristus sungguh-sungguh, Yesus yang diurapi itu disebut Kristus. Barang siapa tidak berbalik sungguh-sungguh pada Kristus, maka ada selubung yang menutupi untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kenapa tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena tidak mau berbalik sungguh-sungguh. Itu sebabnya. Ya, nah sekarang kita belajar lebih jauh lagi. Roma pasal 5 ayat 35 36 atasnya ya. Jadi tadi kan baca 37, sekarang atasnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan? Nah, terus dilanjutkan, apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi kita melihat kan, dari situ baru muncul ayat 37 yang pertama kali kita baca tadi. Ya, barang siapa dalam Kristus, kita lebih dari penang. Menang menghadapi apa? Ya, ayat sebelumnya itu tadi yang kita barusan baca. Ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kekhawatiran, ketakutan, ini saya tambahin sendiri ya, karena di sini tidak tertulis.
Jadi itu kan melingkupi, itu adalah bagian kehidupan manusia yang tidak pernah ada habisnya. Habisnya kalau kita pulang, ya percayalah. Itu realita hidup, kita tidak bisa menutupi fakta itu, tidak bisa. Terus mengalihkan dengan imajinasi kita, bayangkan yang tidak real, tidak realistis, ya salah kita sendiri. Ya, kita harus melihat itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengatasi pergumulan hidup ini? Setiap orang punya peperangan sendiri. Ya, peperangannya macam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang karena tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, miskin dan seterusnya. Itu peperangan setiap orang, beda-beda, tapi pasti ngalami. Ya, kalau suami tidak menyayangi istri, istrinya merasa bergumul setiap hari karena suaminya tidak sayang. Ya, sebaliknya juga begitu kan. Suami merasa tertekan, kenapa? Karena istrinya galak ngatur. Ya seperti itulah, hampir saja keluar ini karena barusan mementori orang yang dimarahi istrinya dan istrinya minta cerai. Malah bingung kan suaminya, lah aku kisah apa, kau jaluk cerai. Ternyata masalah itu orang berlebihan, ya maksudnya bukan orang miskin. Ya, jadi masalah itu ada, dalam hidup kita ini ada, tetapi tidak ada alasan dalam Kristus. Jadi kata kuncinya, bagaimana mengatasi itu, kita harus betul-betul hidup dalam Kristus. Suatu fakta, ya, mungkin gambar saya dihilangkan saja, ya, biar nanti supaya tulisannya bisa lebih jelas, ya, dirubah. Hidup ini adalah perjuangan, amin. Enggak mau ngaku. Hidup ini adalah perjuangan, amin. Ya realita. Ya sakit aja perjuangan, gimana mengatasinya? Ya minum obat dong. Hati-hati dong, ya jangan terulang lagi. Karena penyakit itu ada banyak faktor, tidak karena faktor usia saja, banyak faktor juga pola makan, gaya hidup, ya tidak diatur dengan baik dan benar, siang jadi malam, malam jadi siang, jadi tidurnya enggak secara umum itu. Nah, kita melihat sekarang. Mengapa setelah dalam Kristus kita mengalami pergumulan, ujian dan proses hidup, tadi sudah saya jelaskan, adalah untuk membentuk kita. Jadi selama kita tidak mau dibentuk, tidak mau berubah dari apa yang Tuhan mau, ya masalah tidak akan selesai. Apa toh Pak? Utamanya, kita hidup dalam dunia ini kan sementara, temporer. Firman Tuhan jelas mengatakan 70 sampai 80. Memang kemarin ya 2-3 hari yang lalu viral video klip orang yang usia 8, usianya 113, yang termuda usia 80 sekian. Ya itu kan gennya. Jadi setiap orang ini kan punya gen yang berbeda. Mungkin pola makan, gaya hidup, suasana hati dijaga, bisa saja usianya sampai seperti itu ya. Tetapi itu bukan jaminan. Buktinya dokter mati muda ya banyak tuh. Barusan lulus ini. Mau ngambil spesialis ya. Meninggal. Ya, jadi ini kan tidak bisa diprediksi. Tetapi kita fokus saja. Mengapa? Dalam Kristus kita tetap mengalami pergumulan, ujian, proses hidup. Jawabannya sederhana. Untuk melihat dalam hidup ini, siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita andalkan? Saya memberi contoh, bukan nyindir ya, memberi contoh. Ketika bisnis susah, kita butuh dana, karena modal habis dimakan, gimana caranya? Tentunya mengajukan kredit di bank kan.
Ya, kredit di bank boleh enggak? Ya boleh kalau usaha. Tapi kredit untuk kemewahan itu bunuh diri. Ya, kalau untuk usaha ya boleh saja kan. Ya, di tengah situasi seperti ini, ya, Pertalite sekarang 10.000. Ya, Pertamax 14,5. Ya, ada apa-apa, harga 100.000 aja, yang penting kita diberkati kan. Nah, jangan karena Pertalite naik terus susah. Ya, penyakit makin tambah lagi. Ya, karena susah, kecewa dan sakit hati itu yang paling parah, sakit hati. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh sakit hati. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali Pak? 1 kali 7? Enggak, 7 kali 70. Wah, berarti 1 hari 500 kali harus. Nah, kenapa sih ayatnya seperti itu? Berarti itu kan bahaya sekali kalau orang sakit hati tidak mau mengampuni. Apa Pak dampaknya? Langsung daya tahan tubuh kita lemah 30%, tanya dokter. Jadi daya tahan tubuh kita lemah. Di masa COVID seperti ini, ya jelas saja itu paling mudah keserang penyakit karena sakit hati, marah, jengkel. Nah, itulah sebabnya kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Kerajaan Allah ada di antara kita, dikatakan dalam Lukas 17 ayat 21-22. Tetapi isinya seperti apa? Kerajaan Allah bukan soal makan minum, kerajaan Allah soal kebenaran. Jadi itu benar kan? Damai sejahtera dan sukacita, dan ketiganya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Nah, Tuhan menginginkan sebetulnya kita ini sejahtera, diono toh. Bapak dunia yang anaknya susah kan enggak ada. Masalahnya anaknya susah nopo? Digawe dhewe. Kandhanane dablek. Nah, kan kita jangan seperti itu dong. Maka Tuhan kita kan lebih dari bapak dunia kan. Tuhan kita ini bapak yang tidak terbatas kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, pengampunannya. Lalu siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Ini mungkin sudah karena viral ya, kan biasa kan di dunia sosmed atau sosial media ini banyak cerita-cerita tentang kesaksian realita. Saya mau kesaksian tentang yang realita. Ya, ada seorang dokter namanya Mark, ahli onkologi. Suatu hari dia dipanggil ke satu kota untuk mendapatkan penghargaan karena keahliannya. Dia berangkat, tetapi pesawatnya landing di satu kota tertentu karena hujan petir badai. Dia kan harus berangkat kan, maka dia pakai mobil. Nyewa mobil pergi ke kota itu. Hujan petir makin hari makin lama makin tidak terkendali. Sehingga akhirnya dia mau memberitahu, aku batal datang ke kotamu karena aku tidak bisa karena sinyalnya rusak. Akhirnya dia kan sinyalnya rusak kan tidak tahu jalan kan. Pernah pakai Google Map kesasar. Saya berulang-ulang, jadi kesasar, apalagi ini tidak ada, kan bingung kan, akhirnya bingung kesasar, akhirnya melihat kelap-kelip lampu, dia masuk ke situ, ada rumah kecil, penghuninya adalah ibu sendirian, ya Lilin, Bu punya HP, tidak punya saya, listrik aja tidak punya, apalagi HP, aduh Bu, tolong Bu, saya kelaparan, karena dari pagi belum makan, kasih teh hangat manis. Teh hangat apa susu ya, orang ngerti gini luar negeri kok. Singkat cerita, kasih minum gitu. Kemudian mau apa? Saya mau ke kota ini, dokternya ya udahlah istirahat di sini aja, makan apa adanya. Kemudian berdoa ibu ini. Dokter ini kan biasa kan logika lebih kuat. Maka ketika ibu ini doa, dia sepertinya kayak meremehkan. Apa ibu percaya Tuhan itu ada? Percaya saja. Apakah percaya Tuhan itu menjawab doa ibu? Percaya. Nah, apa toh yang didoakan?
jelas cuaca ini supaya Anda bisa berangkat ke tujuan dengan selamat. Yang kedua, mendoakan anak saya, karena anak saya ini kena penyakit kanker. Saya mendoakan supaya Tuhan memberkati saya, supaya saya bisa datang kepada Dokter Mark. Anda lihat ini? Jadi segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Ternyata Tuhan menghalangi Dokter Mark itu dengan hujan badai itu sehingga pesawatnya landing, dan karena landing maka dia nyewa mobil dan akhirnya kesasar itu. Apakah itu kebetulan? Nah, kalau kita melihat fakta ini, realita ini, kesaksian yang saya dapatkan dari video klip teman-teman grupnya kan banyak saya. Jadi kita melihat tidak ada yang kebetulan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Itu yang jadi masalah. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan walaupun Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi yang andalkan kita adalah logika, kekuatan, dan mungkin saudara. Mungkin pinjam bank. Percayalah, bank itu minjemi kalau usaha Anda sedang maju. Kalau sedang tidak maju, tidak ada bank yang mau minjemi. Ceritane wong nek udan silai payung kan. Iki terang benerang silai payung. Jadi Anda usahanya maju diutangi bank. Mau diambil enggak? Lalu siapa yang kita andalkan? Tidak ada bank yang mau rugi. Oh jelas perusahaanmu bangkrut, kok jalur utang. Ya tidak mungkin toh. Siapa yang kita andalkan ini? Apakah Tuhan? Ya ini sebagai pencerahan ya. Saya ini kan tugasnya bimbing, susah bimbing. Kadang-kadang ngomong saya kesaksian ini koyo nyindir ya, susah ya. Serapopo, Tuhan yang tahu. Atau aku dengan segala pengalaman hidup. Jadi logika dan pengalaman orang. Jari ini wong kayak gini, ya wis tak ngikuti jari ini. Iki ngomong ya wis tak ngikuti jari ini. Lalu siapa yang kita andalkan? Apakah Tuhan atau aku dengan atau pengalaman orang lain? Daisa, Tuhan itu mengasihi kita secara spesifik dan personal. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan mengandalkan pendeta, Pak, tolong doakan dong, saya tumpang tangan dong, supaya masalah saya selesai. Selesai enggak? Enggak. Karena Tuhan ingin menyelesaikan masalah apa yang Tuhan mau dengan masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Itu sebabnya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita hanya support atau dukung sajalah. Jadi yang bersangkutan sendiri harus punya hubungan secara spesifik dengan Tuhan. Jadi siapa yang andalkan? Yesus atau yang lain? Seperti kesaksian yang tadi. Ya dokternya ya akhirnya tahu Tuhan itu luar biasa. Bisa mengatur cuaca seperti itu supaya dia melihat. Ini loh, ada ibu miskin yang kepingin diobati oleh dirinya. Siapa yang bisa datang kalau bukan Tuhan yang ngatur? Jadi percayalah segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan itu bukan hanya sekedar hibur atau sekedar kata-kata manis yang menghibur seseorang, enggak. Itu realita. Nah sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Kenapa segala sesuatu itu Tuhan izinkan? Nah ini yang harus kita tahu. Kalau Yesus andalan hidup, pasti kita minta petunjuknya atau berdoa. Jadi berdoa ini harus spesifik atau khusus. Ada doa yang setiap hari itu pasti 5 kali, atau doa bangun pagi, doa makan 3 kali, kecuali makannya 2 kali, itu ya. Atau sedang keluar kota, berarti kan tetap 4 kali pagi dan doa, makan 2 kali, keluar kota dan malam 5 kali, 6 kali.
Tapi sebetulnya doa ini harus ada waktu khusus. Kita dengan Tuhan. Ya, itu yang disebut masuk kamar, artinya spesifik, doa khusus yang tidak terganggu apapun. Nah, di situ kita akan bisa dialog. Jadi Tuhan itu menginginkan kita menyapa Dia tiap pagi. Ya, kalau selamat pagi Tuhan, setelah itu selesai gitu. Ya memang ada yang seperti itu. Itu aja Tuhan hargai, apalagi kita menyapa dan kita mengucap syukur, memuji, menyembah, itu lebih lengkap lagi ya, lebih komplit lah, menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya tentunya kita punya waktu khusus untuk kita komunikasi, sharing atau tukar pikiran dengan Tuhan, terjadi dialog. Rohnya ada dalam diri kita. Ya, nah itu kita harus sharing. Nah, gimana Pak? Supaya kita tahu suara Tuhan. Apakah suaranya feminim atau maskulin? Ya, artinya suara perempuan atau suara laki. Suara Tuhan itu sesuai dengan isi hati kita, itu selaras firman. Jadi Tuhan berbicara selalu lewat firman. Berarti kan harus baca firman. Jadi firman itu terlintas, itu artinya Tuhan sedang berbicara pada kita. Memang ada yang disebut ya penglihatan, itu susah karena itu Tuhan mau berbicara secara khusus ya, seperti Petrus gitu ya, enggak mau menerima orang non Yahudi ya, akhirnya ngimpi penglihatan siang hari, makanan yang haram, suruh makan, tidak Tuhan sampai 3 kali gitu ya. Jadi itu orang tertentu ya, Tuhan tidak selalu kita minta seperti itu. Tuhan datang dong, kasih tahu siapa kamu itu ya Tuhan. Untuk apa? Petrus kan ada tujuannya. Tuhan sedang mengajar Petrus bahwa keselamatan itu untuk semua orang, semua bangsa. Jangan membedakan. Ya, jadi pada saat itu Tuhan akan berbicara. Percayalah. Ya, ada dasar firman-Nya, saya tidak ngawur. Ya, Ibrani 1 ayat 1 dan 2 tidak usah dibuka. Pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi. Zaman sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya, kebenaran. Yesus adalah firman, menjadi manusia. Jadi firman itulah yang menjadi tempat kita sharing, tukar pikiran atau keluhan-keluhan. Di situ Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab. Jadi doa secara spesifik. Jangan ngomong aku doa Pak sehari 5 kali. Ya, bangun, makan 3 kali, mau tidur. Bukan itu. Doa yang di sini adalah spesifik. Punya komunikasi khusus dengan Tuhan. Datang dengan rendah hati. Jadi bukan datang dengan nuntut. Tuhan katanya firman-Mu mengatakan begini, lu kok malah ngatur Tuhan, nyeneni Tuhan. Ya salah, tidak boleh. Dengan rendah Tuhan. Tuhan tunjukkan padaku apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Itu orang rendah hati. Di situ baru Tuhan akan berbicara. Jadi ada ganjelan aja Tuhan ngomong tidak. Kembali selesaikan dulu ganjelannya. Ada kan ayatnya kan? Matius 5 ayat 24, 26 itu kan. Kalau tidak kamu akan terpenjara terus. Berarti datang pada Tuhan dengan rendah hati. Jangan marahi Tuhan, jangan nantang Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Jangan dong. Siapa kita? Kita ini debu. Aduh, kalau saya mengingat kita ini debu. Jadi mengucap syukurlah, debu aja boleh mengakui Sang Pencipta sebagai Bapa, ini kan luar biasa kan. Jadi kita harus rendah hati. Supaya kita hidup makin berkenan. Berarti kata kuncinya hidup makin berkenan. Berkenannya ukurannya apa? Jawab dalam hati aja lah. Berkenannya ukurannya apa? Hidup selaras firman.
Sehingga manusia lama makin hilang dan manusia baru makin muncul. Itu baru berkenan. Kalau berkenan, kayak mikir aja Tuhan, ya Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan menggerakkan jemaat yang mengasihi kami itu luar biasa. Kayak mikir ya, teko barangi. Nggak usah disebutkan ya. Itu Tuhan itu luar biasa lah. Aduh, bagaimana? Berkenan kan? Ya itu. Kalau belum, berarti manusia lama masih disalibkan. Dan tujuannya agar muncul karakter warga kerajaan Allah. Nah itu disebut urapannya bisa dirasakan orang lain. Itu artinya karakter kerajaan Allah bisa dilihat orang lain. Kan nyambung kan? Ya tidak mungkin saya sampaikan kemarin, ya minggu yang lalu, dan harus ada penjelasan lebih jauh. Jadi kita ini adalah warga kerajaan Allah. Hidup dalam dunia ini temporer, sementara. Kalau Mazmur mengatakan 70 paling 80, selebihnya susah payah. Jadi mana fokus tujuan hidup kita? Masalah lagi, ya berarti kan yang salah kan kita ini. Dah boleh. Kita fokusnya pada Tuhan aja. Apa sih Tuhan yang mau atas hidupku? Nah disitulah baru kita akan terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena rendah hati. Kalau tidak rendah hati, tidak mungkin orang mengaku Tuhan, tuntunlah aku di jalanmu. Ketika dituntun, Tuhan kok tidak enak ya. Sedangkan pujiannya kan banyak kan. Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Artinya Tuhan yang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya tadi kita bacakan. Apakah yang memisahkan kita? Ketelanjangan, susah? Tidak kan? Berarti hidup dalam Kristus. Lah, dalam Kristus apa? Dalam kehendaknya, dalam rencananya. Itu namanya hidup berkenan. Kalau kita hidup dalam kehendak rencananya, kita hidup berkenan. Kalau hidup berkenan, maka akan muncul, nampak warga kerajaan Allah. Beda ya uripe karo biyen. Nah, itu kan sudah diakui. Kalau dunia atau orang lain mengakui, Bapak di surga pun mengakui. Jadi ini harusnya fokus hidup kita kan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan 2 tahun yang lalu COVID-19. Supaya orang tahu hidup ini seperti uap. Koncoku wingi ketemu saiki kok ora ono. Berarti hidup kan seperti uap. Dan itu bukan berlaku pada dunia, tetapi spesifik kepada kita. Karena banyak orang fokusnya sebelum COVID menurut saya. Ya, itu fokusnya hanya masalah materi, jor-joran, golek duit. Salah Ora salah, golek duit ki harus. Karena Amsal kan ngomong, toh belajarlah seperti semut. Semut ki kan ora tahu turu kan. Siang malam kan. Aduh. Itu kan berbicara hidup ini harus bekerja giat, tapi tujuannya untuk apa? Untuk memuaskan keinginan hawa nafsu daging? Ya jelas tidak, nanti celaka. Rapopo. Nah, sepopo kayak bener, oh ya bener ya. Banyak orang kan seperti itu. Ya kita ini kan darah dan daging, bukan robot. Robot itu tinggal diganti chipnya yang rusak. Tapi darah daging itu kan punya faktor tertentu, makanan tertentu yang memang harus dijaga. Makan semua makanan boleh. Ya 1 Timotius 4 ayat 5, segala makanan ciptaan Tuhan itu baik. Tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi apakah itu berguna dan bermanfaat? Iya. Artinya boleh makan segala hal, tetapi jangan menjadi itu harus. Ya misalnya ini ya, sudah tahu kena liver, ya sudah tahu bahwa ada batu di empedunya, dan dokter ngomong langsung suka makanan santan ya,
langsung celup istrinya, nek ora kentel ora gelem dokter, nek gudeg arai, itu kan kental. Ya modal orang seperti ini kan tidak tahu diri toh. Bahwa ini peringatan, itu terlalu berlebihan dalam hal makanan ini. Semua makanan boleh, saya ingatkan. Tetapi jangan makanan tertentu yang menimbulkan penyakit kita terus lakukan. Itu namanya kan bunuh diri kan. Aja nyalahke tanggane, aja nyalahke bojone. Ya, gawe lodeh kok santene sithik ngene ora gelem tak tuku dhewe. Sapa sing kaya ngene? Di sini ndak ada yang ngaku maksud saya. Akeh tunggali. Ya, jadi tujuannya masalah itu karakter. Dan Tuhan ingin kita ini jadi warga kerajaan Allah, hidup dalam dunia yang 70-80. Selebihnya susah payah, percayalah. Lalu bagaimana Pak? Ya fokus dong. Supaya kini masuk bagian kerajaan Allah. Saya tidak nakut-nakutilah, terlalu banyaklah firman. Dunia aja sudah menakutkan, saya ngomong lagi nanti makin takut. Udahlah siap-siaplah. Seolah-olah besok Tuhan datang itu. Ya, kan simpel kan? Seolah-olah besok Tuhan datang. Tali mau Pak? Oh. Ayo piye? Besok Tuhan datang, apa yang kita lakukan? Seorang ngontintih, seorang kuliner batal semua. Ning omah ning kamar sembahyang terus sembahyang. Nek sesuk Tuhan teko tenan. Tapi saya kan enggak ngomong. Jadi seolah-olah saja besok itu Tuhan datang. Setiap orang pasti mempersiapkan diri. Nah, kalau Tuhan belum datang, biasanya orang santai, jesuwi. Itu pandemi itu saya yakin karena itu seluruh dunia, ya seluruh dunia. Kenaknya itu seluruh dunia. Sehingga itu saya yakin itu sebagai peringatan dari Tuhan. Ingat nak, bukankah hambaku Yakobus sudah mengatakan hidup ini seperti uap, hari ini ada, besok belum tentu ada. Supaya orang mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu sebetulnya maksudnya. Nah sekarang beda lagi pandemi, sekarang masalah ekonomi. Untung Tuhan itu memilih presiden kita Joko Widodo jadi presiden kita, ya sehingga mau tiga kali kamu sedang mempermalukan saya. Pokoknya sesuai konstitusi. Jadi artinya karena presiden kita seperti ini, ekonomi bangsa kita ini bagus dibandingkan dunia. Nah, tahu memang semua akan mengalami inflasi karena semua barang yang dibeli kan naik semua, jualnya tidak mungkin murah kan, tidak mungkin kan, maka tinggi. Itulah sebabnya berapa hari ini dari Papua ke Lampung ke pulau terpencil hanya ngasih BLT. Itu presiden kita. Ya, tapi kalau dunia lain ya kita bisa bayangkan. Jadi artinya itu juga penggenapan Alkitab. Pada akhir zaman akan ada tanda-tanda ini. Seperti apa Pak? Pernah saya khotbahkan. Kalau mau mengingat lagi ya baca Matius pasal 24 ayat 3 dan seterusnya. Itu tanda-tandanya kan sudah kelihatan semua. Nunggu manusia antikrisnya muncul. Kalau sistemnya sudah semua. Tinggal muncul personalnya, ya. Jadi tujuannya apa? Siapkan dirimu sebagai warga kerajaan Allah. Ono memperi, jadi anak Gusti gitulah bahasanya, ya. Jadi kita harus sadar hidup sesungguhnya bukan di bumi, melainkan dalam kekekalan. Itulah sebabnya kita harus menyiapkan diri sebagai warga kerajaan Allah. Nah, karena ini maka muncul pengajaran-pengajaran. Ya, Tuhan itu kan baik kan, ya, murah hati kan, dan itu sempurna. Baiknya sempurna, murah hatinya semua sempurna, kasihnya sempurna. Arti melebihi akal budi manusia yang terbatas. Maka saya akan membacakan ini. Roma pasal 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan
kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Sempurna, setiap orang itu beda. Tuntutan kepada saya lebih berat. Saya tahu itu. Ya, jadi tuntutannya beda. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik hati. Tetapi bukan usaha manusia atau kata orang. Nah, kata orang dimaksud di sini tentunya pendeta. Ada 3 langkah untuk kamu mencapai sukses. Ada 5 langkah untuk kamu gogroki pintu anugerah Tuhan supaya banjir berkat. Itu kan usaha manusia. Apakah Tuhan bisa diatur seperti itu? Tidak kan, punya kedaulatan. Kalau seperti itu Tuhan itu seperti ATM, yang penting punya PIN-nya, bisa ngambil uang seenaknya sendiri. Ya enggak, Tuhan itu memang murah hati, Tuhan itu memang kasih, tapi punya kedaulatan menentukan. Jadi bukan itu, itulah sebabnya saya tahu kan, banyak yang senang lihat di YouTube itu khotbah sing nyenengke. Pokoknya sing membuat orang seperti hidup dalam awan-awan sehingga lupa kalau masih di bumi gitu ya. Ya salah itu. Ayatnya ada kan. Jadi bukan kata orang, kata Tuhan dan mengenal Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan, tidak bisa diatur dengan cara apapun. Dan saya pun sedang menunggu kemurahan Tuhan dinyatakan. Ya, kan mau pensiun saya. Pensiun masuk membebani jemaat. Ya enggak kan. Ya, saya kan minta kemurahan Tuhan itu. Ya, tunggu waktu Tuhan. Ya, dengan kriteria saya itu, pokoknya jangan membebani jemaat. Dan kalau saya pensiun, jangan saya sendirian aja yang menikmati kemurahan Tuhan. Saudara saya, hamba Tuhan di pedesaan itu banyak yang lebih susah dari saya. Mereka pun perlu support untuk menikmati masa tuanya. Tuhan itu ragala, Tuhan itu tidak sangat kejam, tidak. Itulah sebabnya dalam Imamat pasal 8, nanti baca di rumah ya, ayat 26, 27 itu menjelaskan. Jadi orang Lewi itu usia 50 itu sudah pray. Jadi artinya Tuhan itu tidak menghendaki orang itu menjadi pendeta ngasih mati diganti, itu enggak. Itu kan keinginan manusia, apa mana nek perpuluhan miliatan orang gelem mati-mati kan. Bukan gitu, Tuhan itu baik, itu sudah masanya kamu itu berhenti. Ada batasannya, ada ayatnya kan. Ya, nek kita kan enggak ada emeritusnya kalau mati. Kalau GKJ, GKI 60 emeritus itu. Ya, dan kenapa bisa dijamin oleh jemaatnya? Karena persembahan itu dibagi, di pondok-pondok istilahnya. Di GBI kan enggak ada. Ini aja operasional kemarin kan saya sidang MPL itu, waduh, tobat tenang. Ora salah ditagi. Bingung kan, sing pusat itu bingung, daerah kan jaluk kabeh. Ya jaluk kabeh nih orang ngirim perpuluhan, tapi jajal sumber dana ini dari mana? Kan bingung kan, sing pusat kuwi. Kembali ke sini saja, kembali ke laptop. Nah, saat alami proses, mari kita melihat. Kita baca ayat lagi. Wah, akeh ayate ya dino iki. Supaya saya tidak salah atau Bapak Ibu menafsirkan itu kan penafsiran dangkal Pak Paulus. Mari kita baca Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Suara ini tak gede, ben kaya suara ini Tuhan itu ya. Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia dalam Kristus lagi kan?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mungkin dalam pergumulan ada seliweran, bukan hanya suara Tuhan, kata orang saja, tapi suara setan. Bener, mati wae kowe. Mati wae kowe. Ning omah kan jono bekon. Nah, kan kurang ajar. Itu setan. Maka Roh Kudus mengatakan, jangan anakku, masalahmu itu sebentar lagi selesai. Mana yang akan kita anut? Ya jelas, masalahnya sebentar lagi akan selesai. Gimana bisa peka seperti itu? Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, doa yang di awal tadi itu. Doa itu kan sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau itu aja tidak dibangun, bagaimana mungkin kita peka mendengar suara Tuhan? Kan tidak mungkin kan. Maka yang muncul suara daging dan suara setan. Benar mati ya wis gampang. Itu suara setan kan. Ya mungkin suaranya lembut gitu. Bunuh diri aja sayang. Kan di belakang ada background sayang. Jadi kita tahu ya bagaimana proses itu dijalani adalah untuk membentuk karakter kita sebagai warga kerajaan Allah. Itu intinya. Lalu bagaimana ketika menghadapi proses itu hidup dalam Kristus. Hidup dalam jalan-jalannya, dalam kehendaknya. Artinya bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kita. Sebetulnya itu aja kan gampang kan. Masalahnya apa? Tidak rendah hati, maunya ngatur Tuhan. Ngamuan wae. Lah gimana ngamuan wae mlebu surga ya ora layak toh. Ning surga itu kan penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Ya ini ayatnya sudah saya tulis semua ya. Jadi siapakah yang akan menggugat kita? Tidak ada. Karena Yesus adalah lawyer kita. Dikatakan Ibrani itu kan, Tuhan itu pembela kita. Ya, bahkan kitab Amos menjelaskan, waduh tidak usah kemana-mana lah. Ketika mengalami proses, kita melihat Kisah Rasul 4 ayat 29-31, karena waktu tidak saya bacakan. Ya. Berserah di tangannya juga doa agar kemuliaan, kasih dan kuasanya dinyatakan. Artinya berdoa bukan hanya masalah saja, tapi introspeksi Tuhan. Bagaimana hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ya. Jadi dalam Kisah Rasul itu, waduh, orang memberitakan Injil itu resikonya mati. Tapi mereka berdoa, dan berdoa. Akhirnya mujizat terjadi. Ya, pertolongan Tuhan dinyatakan. Saat tunggu Tuhan, saat tunggu waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, biasakan naikkan pujian dan penyembahan. Ya, jadi jangan kaget kalau kita bulan awal Agustus sampai masuk September ini kita terus mendorong untuk pujian dan penyembahan. Percayalah itu menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita di surga. Biasakan memuji menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan suara. Ya, suara kalau baik ya sudah bertugas di sini semua. Ya. Koreksi diri, apakah hidup kita sudah berdampak bagi kerajaannya, berguna bagi gerejanya? Kalau belum, proses akan terus berjalan. Belajarlah seperti Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidupku. Ini betul-betul fundamental atau dasar, fondasi untuk membangun kehidupan rohani itu hanya Kristus saja, bukan yang lain. Pengalaman PL ini sudah mau selesai, ini kesaksian untuk meneguhkan apa yang saya sampaikan. Saat mengalami ketakutan dan kekhawatiran, maka Yosafat dikepung oleh Moab dan Bani Amon bertekad mengedepankan pujian dan penyembahan.
Jadi dalam doa itu disertai pujian penyembahan. Pak, suara saya fales, nanti kucingnya do melayu kabeh. Style tip. HP ini duripke lagu pujian. Ya, style karo doa. Maka saya percaya Tuhan akan berperang gantikan kita. Yosafat menang itu karena bukan maju melawan musuhnya bangsa Moab dan Amon. Tapi Tuhan yang berperang. Satu malaikat membunuh 180.000 orang, 185.000 orang. Iso bayangke kaya apa kuwi. Artinya kalau kita ini membangun kebiasaan untuk memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Dan ayat yang menyenangkan, kita tinggal menjarah hasil peperangan. Jadi bangsa Israel lagi ngerti-ngerti delok mayat bergelitaan saling membunuh. Ya, akhirnya mereka hanya menjarah sampai berhari-hari. Bisa bayangkan? Itu artinya kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat-Nya, itu bisa kita nikmati. Kapan itu? Tunggu waktu Tuhan. Kan tadi sudah saya bacakan kan, Roma 9 ayat 15-16 itu. Bukan usaha manusia dan upaya manusia. Masalahnya Tuhan ingin kita ini member sebagai anaknya. Itu kata yang paling simpel seperti itu. Kesimpulannya sekarang, rampung, tenan nih. Tuhan mengizinkan mengalami proses dengan tujuan hidup kita ini mengandalkan Tuhan saja dan tidak yang lain. Ya, wis diabani. Sadar Tuhan menginginkan karakter lebih dari semua hal. Jadi Tuhan menginginkan karakter. Warga kerajaan Allah maksudnya, ya, dari segala hal. Percayalah. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tetap selama-lamanya. Konsisten. Andalkan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan secara baik. Saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita, bukan usaha kita. Ya, terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian kami yang keluar dari dasar hati kami menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami merupakan iman dan pengharapan kami. Kaulah yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang berseru, keluarganya juga berseru. Kami jemaat-Mu juga berseru Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain, bukan obat, bukan dokter. Engkau Tuhan, tabib yang benar. Selamatkan mereka yang saat ini mungkin sudah putus asa, berniat mengakhiri hidupnya. Selamatkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang tidak berpengharapan kembali mau mengandalkan Kau. Satu-satunya andalan hidup yang tidak pernah mengecewakan. Kalau Kau mengizinkan proses ujian hidup terjadi, kami tahu dan percaya tidak akan melebihi batas kemampuan kami. Dan Tuhan menyelesaikan semuanya dan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Betapa bersyukurnya kami sudah diselamatkan. Dan kami tahu selama kami masih hidup, Engkau sedang menunggu, menantikan hidup kami memberi dampak. Dari bintang menjadi terang, menjadi garam. Dan dunia mengakui bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Inilah pengharapan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mengambil perjamuan kudus,
Bila itu menjadi persekutuan yang intim, yang indah, yang penuh damai dengan Engkau. Karena semua itu adalah melambangkan, mengingatkan bahwa Engkau ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam tangan-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Engkau tidak pernah membuang. Tetapi Engkau mendekap kami, memeluk kami. Dan kasih-Mu yang tidak terbatas. Sehingga lewat perjamuan kudus kami boleh mengalami pemulihan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya dan mempercayakan diri ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Yuk kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami yang terdalam. Kami rindu dan menyadari kami tidak bisa mengandalkan apapun. Maka kami dengan rendah hati mengatakan, mari Tuhan pimpin kami. Bertahtalah dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam emosi kami, dalam kehendak bebas kami. Engkau yang mengendalikan. Sehingga hidup kami boleh memberi dampak yang luas. Bukan kami merasa, tapi bisa dilihat dan dirasakan orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah adanya. Kami butuh Engkau, kekuatan yang datangnya dari Engkau, tuntunan dan bimbingan-Mu, agar hidup kami berdampak. Dan akhirnya kami layak untuk ikut dalam rencana Allah yang agung dan mulia, di mana Tuhan akan menyatakan lawatan terakhir sebelum dunia ini dikuasai oleh antikris. Kami tidak mau hanya mendengar, tapi jemaat-Mu mengalami. Kami menjadi saksi, menjadi berkat bagi mereka yang haus akan kebenaran hidup. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah melawat kami. Engkau mengasihi kami sehingga menuntun kami hadir, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman yang hamba sampaikan, dan yang kami boleh menikmati persekutuan secara pribadi kembali. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada dalam tubuh kami. Dan biarlah itu yang membimbing, menuntun, mengarahkan kami. Sehingga hidup kami diarahkan di jalan yang benar. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak Allah, ada malaikat yang menjaga, melindungi. Baik yang pulang dalam kota maupun yang akan keluar kota. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekarang angkat hatimu jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu untuk membimbing, menuntun kepada kehendak Allah yang sempurna.
Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.